Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat, saya dari kelas 11 TKJA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas macam-macam komponen CPU komputer atau komponen yang berada di dalam CPU komputer beserta fungsinya. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi. Stainless steel, oke, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Misalkan melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal yang lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard yaitu seperti gambar di monitor. Dia fungsinya itu untuk media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Yang ketiga yaitu prosesor. Prosesor dia itu bisa kita katakan sebagai otaknya komputer. Tanpa prosesor, komputer kita tidak akan bisa bekerja. Maka dia semakin cepat prosesornya kita, semakin cepat pula komputer dalam memasang berbagai macam data, karena dia yang mengolah data tersebut. Yang ketiga adalah, yang keempat, kipas prosesor. Komponen ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Tujuannya yaitu agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat ataupun rusak. Yang kelima, RAM. RAM dia kan sebagai media penyimpanan sementara. Lanjut lagi, jenis-jenis RAM. Biasa dia ada RAM 4GB, 8GB, 2GB, dan lain-lain. Masuk yang keenam yaitu hard disk atau HDD. Hard disk dia fungsinya sebagai untuk menyimpan berbagai data dan menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat kita simpan. Ukurannya juga bermacam, biasa ada 250 giga maksudnya, ada yang 500 GB. Yang ketujuh masuk di CD atau DVD-ROM. DVD-ROM ini berfungsi sebagai tempat kita untuk memasukkan kepingan CD atau DVD. Selain itu juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrared Recorder, dan sebagainya. Masuk yang kedelapan yaitu VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA card merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer tidak bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa, alias blank. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Masuk yang ke-9, ada sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer kita.
Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer kita. Sound card serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer kita tidak akan bersuara. Yang terakhir yaitu power supply. Bagian ini merupakan bagian dari sistem komputer unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan CD menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Oke, itulah penjelasan mengenai isi CPU beserta fungsinya atau komponen-komponen CPU komputer beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin apa yang saya paparkan kurang jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.